warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khadijah dengan NIM 231211062 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Video ini saya ambil untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Keterampilan Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Ibu Ifayatun Nuroniyah MPDI dengan topik praktek konseling menggunakan teknik konfrontasi. Apa sih teknik konfrontasi itu? Teknik konfrontasi dalam konseling adalah suatu cara di mana konselor membantu konseli untuk menyadari adanya ketidaksesuaian antara perkataan, sikap, atau perilaku yang ia tunjukkan. Teknik ini bertujuan untuk mendorong konseli melihat kenyataan yang sebenarnya agar bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab. Setelah memahami pengertian dan tujuan dalam teknik konfrontasi, sekarang saya akan menampilkan sebuah simulasi praktek konseling. Dalam praktek ini, konseli adalah seorang mahasiswa yang berkeinginan untuk mendapatkan IPK tinggi, tetapi sering menunda tugas-tugas kuliahnya. Teknik konfrontasi ini digunakan untuk menyadarkan konseli adanya ketidaksesuaian antara keinginan dan perilaku yang selama ini ia lakukan. Selamat menyaksikan praktek konseling berikut ini. Halo, selamat datang. Terima kasih ya udah datang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Khadijah, biasa dipanggil Siti. Mbaknya bisa panggil saya Mbak, kakak atau ibu juga boleh. Gantian mbaknya. Baik, perkenalkan, nama saya Krisdianti, biasa saya dipanggil Dian. Saya ini seorang mahasiswi semester 4 di Universitas Negeri. Oke, baik. Sebelum itu, gimana kabar mbaknya? Lagi nggak semangat sih mbak, soalnya lagi deadline-nya tuh lagi numpuk gitu loh tugasnya. Terus kayak aku tuh juga tipe yang mundur-mundurin ngerjain tugas, tapi aku juga pengen IPK aku bagus gitu loh mbak. Saya bisa menangkap dari kamu bahwa kamu tuh kayak mengalami tekanan gitu ya. Ada semangat untuk berprestasi, di sisi lain kamu juga merasa sulit untuk mulai. Iya mbak, soalnya kayak aku tuh dari awal semester tuh udah niat aku tuh harus rajin di semester ini, tapi ternyata semakin kesini tuh malah semakin males gitu loh mbak. Pasti bikin kamu merasa bingung dan kecewa pada diri kamu sendiri ya. Iya mbak, aku tuh tahu ini tuh salahku, tapi rasanya tuh kayak jadi berat banget gitu loh. Saya dengar kamu ingin IPK kamu tinggi dan punya harapan yang besar, tapi dilihat dari kebiasaan menunda kamu ini, menurut kamu apakah kebiasaan ini bisa membuat tercapainya tujuan kamu? Enggak sih mbak, malah kayak semakin jauh dari target gitu loh. Artinya kamu punya niat baik ya, tapi cara kamu jalannya justru menghambat keinginan itu. Apakah kamu menyadari ada semacam pertentangan di dalam diri kamu? Iya mbak, aku tuh tahu kalau aku tuh harus ngerjain tugas itu, tapi di satu sisi juga tuh malah jadinya tuh main HP, nonton film kayak gitu. Bisa jadi rasa takut gagal atau takut capek justru itu bisa membuat menunda ya, dan akhirnya makin merasa gagal. Boleh saya tawarkan satu strategi kecil untuk memulai mengubah ini? Boleh mbak. Daripada berpikir saya harus selesaikan semuanya, lebih baik kamu mulai dengan target kecil. Misalnya kamu kerjakan satu tugas ringan selama 15-20 menit, setelah itu istirahat. Iya sih, kayaknya aku harus mulai coba malam ini untuk mengerjain tugas walaupun dari yang kecil-kecil dulu. Bagus. Dan satu lagi, coba cara ubah bicara kamu ke diri kamu sendiri. Bukan saya pemalas, tapi saya sedang belajar membangun kebiasaan yang lebih baik.
Karena cara kamu bicara pada diri kamu sendiri itu juga berpengaruh. Iya Mbak, saya tuh sering banget nyalahin diri saya. Kayak contohnya yang tadi, malah bukan ngerjain tugas, malah nonton film, scroll HP, itu ujung-ujungnya malah jadi nyesel. Dan pikiran itu malah jadi bikin aku tuh kayak jadi tambah drop gitu loh Mbak. Nah, mulai hari ini coba jadi lebih suportif pada diri kamu sendiri. Kalau kamu terjatuh, itu bukan berarti kamu gagal, tapi itu kamu sedang dalam proses. Jadi dari obrolan kita hari ini, langkah pertama apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan mencoba mulai mengerjakan tugas-tugas yang ringan-ringan dulu selama 20 menit dan akan mengubah omongan diri saya. Itu pilihan yang baik. Kita bisa lanjut evaluasi minggu depan kalau mbaknya bersedia. Boleh Kak, saya mengucapkan terima kasih banyak karena jadi ngerasa lebih ringan gitu loh Mbak jadinya. Sama-sama, saya percaya kamu bisa. Tetap semangat, pelan-pelan, tetap konsisten. Sampai jumpa minggu depan. Baik, terima kasih. Dalam sesi tadi, kita melihat bagaimana teknik konfrontasi diterapkan untuk membantu konseli yang merasa kesulitan mengelola waktu, sering menunda tugas, namun memiliki harapan untuk mendapatkan IPK tinggi. Kesimpulannya, teknik konfrontasi bukanlah tentang menyalahkan atau menghakimi, melainkan mengajak konseli untuk menyadari ketidaksesuaian antara ucapan, keinginan, dan perilakunya. Dengan komunikasi yang empatik dan tepat waktu, konfrontasi dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun kesadaran diri dan mendorong perubahan positif dalam diri konseli. Kata-kata motivasi dari saya, impian yang besar tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan tindakan yang nyata. Kita tidak akan pernah sampai tujuan jika terus menunda langkah pertama. Mulailah dari sekarang, walau sedikit demi sedikit, karena konsistensi lebih kuat daripada motivasi sesaat. Saya berharap video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan semua dalam menerapkan teknik konseling secara tepat dan bermakna. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.